illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita benar-benar sampai hari ini di awal tahun 2022 kita betul-betul bersyukur kepada Allah yang telah memberikan ketetapan iman dan takwa kita, sehingga mudah-mudahan dengan ketetapan iman dan takwa itu kita bisa dituntun tetap dalam istiqomah di dalam jalan yang diridhoinya, yaitu Shiratal Mustaqim. Kita lanjutkan kajian kita tentang di dalam buku Putusan Majelis Tarjih yang kita kemarin sudah sampai kepada iman yang kedua, kepercayaan kita atau rukun iman kita, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini menempati urutan yang kedua. Setelah kita iman kepada Allah, iman kepada para malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang kemarin kita uraikan, bentuk-bentuk yang sudah dikhabarkan oleh Al-Quran dan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bentuk-bentuk yang sekedarnya untuk kita imani, untuk kita percayai. Selain bentuk yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut oleh Rasulullah, kita tidak punya hak untuk kemudian membayangkan atau mungkin menggambar dan lain sebagainya bentuk dari malaikat itu. Makanya di dalam akhir dari bagian iman kepada malaikat ini, Majelis Tarjih menulis atau menetapkan lam yutalibnallahu bi anna alama mahiyatul malaikah. Tidak dianjurkan atau tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bi anna na'lama mahiyatul malaikah, apa sesungguhnya atau yang harus kita ketahui secara hakikat dari yang disebut malaikat itu, atau bahkan mungkin secara lahiriah tadi sesuai kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah dan oleh Al-Quran. Kalau yang disebutkan oleh Rasulullah yang kemarin kita kaji, bentuk malaikat itu ketika itu dibentukkan oleh Allah sebagai manusia, rambutnya hitam ikal, wajahnya putih cemerlang, dan itu juga Rasulullah tidak menyebutkan bagaimana bentuk mukanya, tapi hanya menyebut bentuk mukanya itu putih dan pakaiannya juga putih seperti kain putih yang kita lihat itu. Dan itu menyebutkan tidak terdapat ciri-ciri kelelahan dan lain sebagainya. Tidak ada ciri-ciri ketika orang ini datang kepada Rasulullah sepertinya dia dari perjalanan musafir yang jauh. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini disebutkan
tidak penting, tidak dituntut. Katanya Majelis Tarja ini, apa kita mau untuk mengetahui hakikatnya malaikat itu tidak dituntut. Bal amaronallahu bil imani biwujudihim. Akan tetapi yang diperintahkan Allah kepada kita adalah beriman bil imani biwujudihim. Jadi iman kita itu hanya terhadap wujudnya, wa qudratihim, dan keadaannya malaikat itu. Fi suratin basyariyatin wa ghairiha, dalam bentuk basyariyatin. Kadang-kadang dihadirkan oleh Allah malaikat itu dalam bentuk seperti manusia, atau wa ghairiha, atau selain dari bentuk manusia itu. Jadi itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya iman, percaya kepada bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat itu. Waqat tawatiru khabaru dzalika wala yumkinuna an nasifal malaikata illa bima warada anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sudah menjadi riwayat yang mutawatir, khobaru dzalika, kabar atau penjelasan seperti yang tadi itu, malaikat itu ada kalanya bentuknya yang harus kita percayai seperti yang disebut oleh Al-Quran, atau yang sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yumkinuna an nasifal malaikata illa bima warada anil ma'sum. Dan tidak memungkinkan bagi kita untuk mensifati malaikat itu illa bima warada anil ma'sum, kecuali adalah kemampuan kita seperti yang dijelaskan bahwa malaikat itu adalah maksum, terjaga, sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binaklin sahihin wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dengan nukilan-nukilan yang berdasarkan sesuai dengan berita-berita yang sahih atau keterangan penjelasan yang jelas, yang sahih. Wa ma ya'lamu junuda rabbika, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Muddatsir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidaklah akan bisa mengetahui kita ini junuda rabbika, pasukan Allah Subhanahu wa taala, illa huwa, kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi jemaah sekalian, amat jelas yang diutarakan oleh Majelis Tarja ini. Jadi hakikat malaikat itu tidak perlu untuk kita ketahui atau dituntut untuk mengetahuinya, tidak. Tapi secara sekilas, secara jasmani, secara badaniah dihadirkan kepada Rasulullah, itu yang betul-betul berhak kita imani, dan dan itu adalah yang berhak kita imani. Selain bentuk yang diceritakan Rasulullah itu adalah yang dinukil oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk malaikat. Tetapi hakikatnya kita adalah yang penting bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya, kita harus mengimaninya. Karena kalau kita tidak percaya kepada malaikat sebagai ciptaan Allah, maka sesungguhnya kita juga tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Makanya kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat itu
yang perlu diketahui sebatas yang sudah diceritakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita punya keyakinan terhadap malaikat, apalagi malaikat ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui siapa malaikat penjaga surga, siapa malaikat penjaga neraka, siapa malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, siapa malaikat yang meniup nanti sangkakala, siapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi kita di kanan dan kiri kita. Itu kalau betul-betul bisa kita imani dengan sempurna, fa insyaallah iman kita itu juga sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dulu kita kenal ada waskat ya, zaman Pak Soeharto, periodenya Pak Soeharto itu ada istilah waskat, pengawasan melekat terhadap pegawai-pegawai atau mungkin seluruh yang bertugas atau yang ditugaskan oleh negara. Itu ditekankan kepada oleh Pak Soeharto harus betul-betul ada pengawasan melekat. Tetapi perkembangannya kadang-kadang ditafsirkan oleh umat Islam adalah pengawasan malaikat. Jadi kalau kita sudah percaya ada pengawasan malaikat yang jelas-jelas diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus yakin. Kalau kita yakin dengan pengawasan malaikat, apalagi malaikat yang ditugaskan mengawasi kita di kanan dan kiri kita, maka insya Allah kita akan bisa menuntun pribadi kita untuk selalu berbuat baik, tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat, karena kita punya keyakinan bahwa ada tugas yang diberikan kepada malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengawasi kita ini. Jadi itu mungkin sebagai penutup dari kepercayaan kita atau iman kita yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri kita terhadap perbuatan-perbuatan yang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.